Oke sahabat SketchUp sekalian, selamat datang di channel tutorial ini. Ini kita mulai dari benar-benar basic ya. Jadi ini seri 001 saya menyebutnya. Kita akan belajar SketchUp mulai dari benar-benar nol. Oke, apa sih SketchUp ya? SketchUp itu kan software 3 dimensi ya, untuk membuat sebuah bentuk 3 dimensi, mulai dari garis menjadi bidang, bidang menjadi ruang. Kita mulai dari kita mengenal dulu ya, apa sih ikon-ikon yang sangat familiar di SketchUp. Nah, di sebelah sini kalau sahabat sekalian mau munculin, tinggal klik kanan aja. Oke. Nanti di sini ada beberapa kebutuhan, katakanlah seperti ini. Ini kalau udah advance nanti kita bisa pakai. Cuman kalau untuk standar-standar saya sarankan tetap ke default saja. Cuman kalau nanti teman-teman ada versi SketchUp yang mungkin berbeda, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Oke bro, kita mulai dari file baru nih. Kita simulasikan dengan file baru untuk mengatur unit setupnya. Di area sini kan nanti kalau kita garis dia akan muncul milimeter di area sini ya, milimeter. Itu nyetingnya di sini nih. Kita ke Windows, Preference. Nah, template ini nih. Ini kita mau pakai yang mana? Ada milimeter, sentimeter, meter. Kalau saya sarankan sih di milimeter, karena untuk arsitektur dan interior itu rata-rata menggunakan unit setup yang universal, itu adalah milimeter. Oke. Kita mulai dari command lines. Line itu kalau kita biasa mengenal di AutoCAD itu kan garis ya. Nah, di SketchUp juga sama. Oh, di sini kita ada, kalau sahabat-sahabat SketchUp sekalian lihat, ini ada garis bantu aksis hijau, merah, dan biru. Oke. Ini adalah X, Y, dan Z. Nah, gimana caranya kita ngikutin garis ini tanpa kita goyang-goyangkan mouse tapi dia tetap lurus? Teman-teman tinggal klik arrow di keyboard, tombol kiri ya, kiri. Dia akan ikut lurus terus walaupun kita goyang-goyangkan mouse kanan kiri, jadi dia akan tetap lurus. Oke. Nah, gimana caranya lurus di merah? Kita klik arrow sebelah kanan. Oke. Nah, gampang banget kan nih. Nah, gitu ya. Oke. Kita hapus lagi. Nah, untuk garis tadi sudah saya ajarkan. Nah, sekarang kita masuk ke rectangle. Rectangle ini tentunya sama, namanya seperti ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian bisa masukkan di bawah. Jadi mau ukuran misalnya 2000 kali 2000, enter aja, ya sudah membentuk sendiri ya. Kalau kita mulai dari basic, biasakan untuk sebuah bidang ini teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian klik 2 kali, klik kiri, klik kanan, kemudian make group. Nah, ini fungsinya dia begitu kita keluar, kita escape gitu, ini udah jadi satu kesatuan ya. Oke. Jangan pernah lupa ya, biasakan benar-benar dari nol harus di grup, karena nanti begitu teman-teman dan sahabat sekalian objeknya sudah ribuan, bahkan kadang kalau untuk project yang skala besar bisa jutaan, itu akan sangat memudahkan. Itu grup. Kemudian untuk yang kedua kita belajar komponen. Oke, kita klik di sini, kemudian sahabat sekalian pencet di keyboard kontrol, tombol kontrol M itu fungsinya untuk move. Jadi selanjutnya kita langsung lompat sedikit ke move ya. Move itu command di keyboardnya adalah M. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengedit tombol di keyboard menjadi shortcut. Oke. Kita pencet M, kemudian kita pencet tombol kontrol. Kita klik di sudut sini. Jadi kalau di SketchUp sudah otomatis ya di sudut, kemudian midpoint itu udah otomatis tanpa kita ngatur seperti di AutoCAD. Oke, kita klik di sini. Nah, teman-teman tadi sudah saya ajarkan tentang aksis. Sekarang tinggal klik aja keyboard kiri, left, di arrow left. Nah, kita masukkan untuk
Kalau sahabat-sahabat sekalian mau ukuran yang benar-benar eksak, masukkan aja di sini. Misal saya kasih contoh 2500 atau 2,5 meter, enter. Kemudian kita langsung lompat, kita ketik X3. Oke. Nah, dia langsung otomatis menduplikasi sesuai dengan jarak yang benar-benar sama. Jadi di sini ada 50 cm ya, 500 mili. Ukurannya juga sama persis. Cuman, kalau kita menduplikasi sebuah grup, kalau kita klik satu di sini, yang lain itu tidak akan berubah. Oke, itu bedanya grup. Kemudian kita sekarang copy ke sini, klik tombol arrow kanan, kita masukkan lagi 3000. Oke, bagaimana cara membuat ini menjadi sebuah komponen? Nah, teman-teman klik kanan di sini, make component. Kita bisa masukkan nama kubus, misal ya. Oke. Nah, bedanya apa? Sekarang kita klik tombol keyboard lagi M, kemudian Ctrl. Kita copy ke sini, masukkan X3. Oke, bedanya apa? Sekarang kita klik 2 kali di sini. Nah, semuanya yang di sini akan menjadi ikut berubah. Jadi ini adalah sebagai reference atau referensi sebuah objek. Jadi kalau kita mau ngedit, katakanlah sahabat sekalian sudah membuat 1000 objek dengan bentuk yang sama, nggak mungkin kita edit satu-satu kan. Nah, ini kita edit referensinya aja. Oke, kita bisa tambahkan garis, misal dia semua akan ikut berubah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat? Oke, Kak, saya ingin membuat satu objek ini berbeda dari yang 3 ini. Gimana caranya? Kita klik kanan, make unique. Oke. Jadi begitu kita ubah di sini, yang lain tidak akan berubah. Atau kita buat unique 2 ini. Oke, kita make unique. Jadi yang berubah hanya akan 2, sorry. Kita buat 2 unique. Nah, jadi yang berubah hanya akan ada 2 ini aja. Oke, mudah dipahami ya. Nah, sekarang kita lompat lagi ke tahapan selanjutnya. Rectangle udah, sekarang kita masuk ke circle atau lingkaran. Teman-teman klik tombol keyboard C, dan nanti akan keluar. Kemudian tips untuk membuat lingkaran, kalau kita lihat dari SketchUp, basicnya dia akan, kita begitu klik, ini akan ada patahan-patahannya. Patahan-patahan, kalau sahabat sekalian lihat, dia akan ada patahan-patahan di sini. Nah, gimana caranya membuat smooth? Kita klik C, kemudian teman-teman lihat di pojok sebelah sini, kanan bawah, ada sides. Nah, teman-teman masukkan, tergantung kebutuhannya. Kalau lingkarannya kecil, kita cukup masukkan 50, katakan 50 ya. Nah, dia otomatis akan mengecilkan garis-garis yang tepi-tepi lingkarannya, jadi mendekati bulat sempurna. Bagaimana dengan kalau kita butuh sesuatu yang lingkaran yang benar-benar itu benar-benar halus, ya kita tinggal lebihkan aja, kita masukkan lebih side-nya. Nah, dia akan lebih halus lagi. Kelihatan ya bedanya ya. Oke, jangan lupa kita group. Oke, kita sekarang pindah ke sini, kita masuk ke membuat sebuah hexagon. Oke, hexagon itu ada di menu drawing ya. Kalau belum keluar, teman-teman klik kanan aja di sini. Kita rapikan sebentar, taruh di sini. Oke. Nah, sahabat sekalian pilih yang ini, bro. Oke, polygon. Nah, dia di pojok kanan bawah udah ada size-nya juga ya. Kalau mau segi 6-nya 6, kalau mau 8. Oke, komen selanjutnya yaitu press and pull. Oke, apa sih pull and press gitu ya, push and pull?
Oke, kita coba latihan dari sini, dari komponen tadi ya. Ini tinggal klik 2 kali di sini, kemudian teman-teman sahabat sekalian klik push and pull ya. Kalau saya sudah atur di defaultnya yaitu tombol P di keyboard, jadi dia begitu saya pencet P dia akan extrude. Nah, sahabat sekalian klik di sini, kita extrude. Ketinggiannya juga kita bisa atur ya, misal kita ketinggian 3000. Oke. Nah, kelebihannya dari press and pull ini lebih dinamis ya. Kita bisa katakan tarik garis-garis di sini. Yang penting antara bidang garis ini dan atas dan bawah bisa ketemu, jadi dia nanti akan menjadi segmen-segmen. Jadi kita bisa masukkan ke sini, kita bisa tambah ke sini. Nah, jadi lebih dinamis. Kita lebih bisa mengeksplor sebuah bentuk massa dari sebuah bangunan. Oke, itu adalah komen push and pull. Nah, selanjutnya adalah komen outline atau offset. Kalau di SketchUp offset, kalau di AutoCAD itu outline ya. Nah, offset ini fungsinya apa? Kalau kita membuat sebuah bangunan kan ada dinding biasanya kita kan kalau di AutoCAD kita offset 15 cm ya. Nah, ini juga sama, kita klik di sini, kita masukkan angka 100, klik dan drag ke dalam ya sahabat sekalian, klik dan drag ke dalam, ketik 150. Nah, oke, dia udah menjadi dinding. Nah, kita tinggal push and pull aja. Oke. Nah, untuk menggunakan ketinggian ini sebagai acuan, kita bisa tanpa mengetik di keyboard, kita tinggal arahkan ke sini, kemudian mau ke bidang atau ke sudut juga boleh, ketinggian sini, atau setengahnya juga bisa ke midpoint. Oke, sahabat sekalian, mudah ya. Kita coba ke sini. Oke, ketinggiannya segini. Oke, itu adalah komen offset. Nah, tadi kita sudah lompat ke komen move. Oke, udah jelas semuanya. Move, mudah sekali. Nah, icon selanjutnya adalah rotate. Oke, rotate itu gimana caranya kita merotasi sebuah objek mengikuti dengan aksis. Kalau dari SketchUp kita ada X, Y, dan Z. Nah, kalau kita teman-teman sahabat sekalian arahkan mouse teman-teman sekalian ke sini, ini akan muncul aksis X ya. Jadi warnanya hijau, kalau di sini merah, kalau di sini biru. Nah, itu bedanya apa? Saya kasih contoh. Kalau di sini kita klik sembarang aja, klik, kemudian pencet tombol keyboard kanan, arrow kanan ya, kemudian klik putar. Nah, dia akan memutar sesuai dengan aksis yang tadi kita buat ya. Oke, kita escape. Nah, sekarang coba kita ke sini. Ini adalah aksis Y. Kita klik di sini, kemudian kita klik tombol keyboard kiri, arrow left ya. Nah, sekarang dia mutarnya ke sini. Lalu bagaimana kalau kita klik di atas aksis Z ya? Kita coba klik di sini. Nah, dia mutarnya ke sini sekarang. Oke. Nah, gimana cara saya misal ada objek yang sudah miring-miring seperti ini, gimana saya muternya gitu ya. Teman-teman mau putar ke arah mana, ke sumbu X, Y, atau Z, gampang, tinggal klik icon rotate. Kemudian kalau muter dari atas, kita tinggal pencet keyboard tombol row atas saja. Oke, nah kita mau klik dimanapun dia otomatis dia akan memutar sesuai dengan aksis yang tadi kita pilih. Misal kita di sini, nah dia akan acuan sumbunya adalah di situ, dia mutarnya ke sini. Nah, oke. Selanjutnya rotate sumbu X. Nah, tinggal teman-teman
pencet di keyboard. Kalau sudah pencet rotate ya, rotate, pencet tombol left row. Nah, dimanapun kita klik dia akan tombol aksisnya adalah tombol X. Oke, kita coba di sini. Nah, dia muternya hanya akan ke sumbu yang tadi kita pilih. Begitu juga dengan sumbu Y, sama, tinggal right row. Oke, tombol panah ke kanan dari keyboard, klik saja. Nah, begitu, jelas sekali kan. Oke, sekarang kita masuk ke ikon scale. Kita klik di sini, kita klik scale. Scale-nya itu kita bisa sesuaikan ya. Kita mau scale dari sini, klik di sini, atau kita mau perbesar ke arah sini. Atau teman-teman, sahabat sekalian, kalau mau semua objeknya berubah dengan rata, kalau tadi kita klik di sini, hanya klik mouse-nya, itu yang berubah hanya dari sumbu sini ke arah sana gitu ya. Nah, gimana caranya biar semuanya itu berubah semua? Sahabat sekalian, tekan tombol kontrol di keyboard. Oke, klik di sini, tarik. Nah, dia otomatis dia akan membesar semuanya, atau semua bagian dia akan membesar ya, berbesar. Oke, itu komen-komen dasar dari sebuah SketchUp. Selebihnya nanti kita akan belajar di seri 2. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian, buat teman-teman, buat adik-adik kuliah yang semester awal yang baru belajar SketchUp. Yuk kita belajar bareng, nanti kita akan belajar bersama. Saya akan kasih ilmu-ilmu saya yang insya Allah bermanfaat buat adik-adik sekalian, buat sahabat dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.